Hai. Oke, selamat sore teman-teman semua. Kita kembali lagi di live Instagramnya Fem Counseling. Jadi hari ini kalau teman-teman sudah baca beberapa posternya, kita hari ini mau bahas soal Let It Go. Nah, kita akan bersama dengan Kak Adriana. Jadi kita undang dulu Kak Adriana. Kita akan undang nih soal Let It Go. Oke, halo Kak Nana. Oke, teman-teman bisa mendengar suara saya dengan baik? Oke, Hai, halo. Hai Kak Nana. Kak Nana bisa dengar suara aku halo. dengan baik? Uh, Oke. Lu pada bosan gak sih liat Nah, liat muka kita berdua, Lid? iya ya, hari ini kita dua host. Biasanya biasanya di-hostin sama yang di bawah. Kali ini aku yang nge-hostin Kak Nana. Oke. Nah, Kak Nana, Ya, kita hari ini kan mau bahas Let It Go nih. Kita nggak nyanyi ya, ah, kali ini ya. ya enggak. Sebenarnya Bukan harusnya nyanyi Juju ya. yang nyanyi. Iya. Jadi kita bukan nyanyi ya, guys. Kita hari ini mau bahas gimana nih caranya untuk let something go gitu ya. Yang kalau kita kaitkan dengan hal-hal yang ada di masa sekarang, mungkin kayak di pandemi ini mungkin banyak yang harus kita korbankan ya untuk kita let it go gitu. Kayak misalnya mungkin ada yang tadinya mau liburan terus nggak jadi gitu ya, atau mau Ya, nikah terus nggak jadi gitu ya karena ya. pandemi ini nih gitu. Nah, kemarin itu sebenarnya udah ada beberapa nih yang sharing juga soal uh, Hah? Let It Go ini Kak. Jadi kemarin kan aku taruh di Instagramnya Fem Counseling ya. Terus di Instagram aku juga aku taruh nih, kira-kira susah nggak sih Let It Go itu? Ternyata ada yang bilang nggak juga loh Kak Enggak untuk juga. Oh, wow, hebat. iya, tapi banyak Kayaknya tapi yang bilang enggak juga harus berbagi ya. iya iya benar-benar. Kayaknya mereka harus sharing tuh Gimana gimana caranya caranya. gitu biar Heeh, gampang. betul sekali. Jadi oke, jadi tadi pas aku cek lagi ada 60% tuh sekitar 60% orang yang bilang susah untuk let it go. Mm-mm. Nah, kalau umpamanya cek di yang di Fem Counseling itu beberapa bilang Mm-mm. aduh susah banget nih kalau let it go-nya misalnya orang yang kita harus let it go gitu ya, letting go someone gitu yang Mm-mm. misalnya kita sayang gitu ya. Banyak ya sebenarnya mungkin bukan pasangan doang tapi mungkin keluarga atau yang lainnya. Oke. Yap. Nah, jadi hari ini sebenarnya yang mau kita bahas itu kayak gimana sih Kak Nana? Apakah cara kita let go something atau gimana? Oke. Nah, iya sih Lid, pasti apa namanya? Gue udah kebayang nih ketika ada topik ini tentunya banyak yang relate-nya kayak gue susah nih ngelepas orang yang udah gue nyaman gitu ya. Maksudnya gue udah nyaman Hmm, sama dia, ternyata dia harus pergi. Kayaknya tuh nggak gampang gitu ya. Maksudnya sulit untuk let go. Nah, sebenarnya sih let go yang letting go yang emang kita mau bicarain ini sebenarnya bukan cuman soal orang aja gitu ya karena mungkin apa bukan cuma masalah pribadi orangnya aja kadang-kadang kita juga nggak bisa let go mungkin situasi yang menyenangkan gitu ya situasi yang nyaman atau perasaan-perasaan yang nyaman gitu ya yang akhirnya kita susah untuk lepaskan gitu. Nah sebelumnya mungkin kalau misalnya gue apa ya berpatokan pada teorinya si mindfulness nih. Jadi ada namanya John Kabat-Zinn. Dia ini kayak mindfulness teacher gitu. Hai Kak Mega. Aduh aku pengen ketawa Hai nih ngeliat Kak Kak Mega. Mega.
Oke, oke, kembali ya fokus. Oke, jadi kalau dari John Kabat-Zinn, dia tuh bilang letting go itu sebenarnya sinonimnya adalah letting be. Jadi kayak membiarkan itu ya seperti itu gitu, kayak seperti apa adanya gitu loh. Jadi kayak sifatnya open, relax, terus juga non judgmental, nggak ngejudge gitu ya. Nah, ketika kita let go, ya Kak, otomatis angkat tangan. Apa namanya? Ketika kita let go kan berarti sebelumnya kita kayak holding on gitu ya. Kayak lawannya tuh sebelumnya berarti kita menggenggam gitu ya. Menggenggam. Makasih Kak Mega. Aduh, aku jadi nggak fokus tau Kak. Oke. Baik, Jadi kembali lagi. ketika kita let go, ketika kita sebelum kita melepaskan begini, berarti kan sebelumnya kita menggenggam dulu ya. Jadi kita holding on dulu. Nah, itu yang apa namanya ya, yang mungkin kita perlu diingatkan lagi atau kita mungkin lupa gitu ya atau belum tahu mungkin bahwa sebenarnya situasi-situasi yang ada di sekitar ini tuh nggak bisa kita genggam selama-lamanya, nggak bisa kita genggam erat-erat karena semua tuh akan berlalu, Lid, gitu. Jadi kayak prinsipnya tuh semua bakal berlalu, kita nggak bisa genggam sesuatu erat-erat, nggak ada yang apa ya, nggak ada yang stay the same gitu aja gitu, maksudnya yang satu saat apa namanya apa one day kita harus let go juga gitu. Jadi ketika kita berpatokan pada kondisi itu dimana tuh kondisi atau situasi yang kita alamin itu tuh semua tuh akan berlalu, things cannot stay the same. Jadi suatu saat kita pasti akan melepas. Nah, persoalannya adalah ketika kita mengalami hal-hal yang menyenangkan tentunya ya, maksudnya biasanya hal-hal yang nyenengin, hal yang buat kita nyaman, itu buat kita akhirnya menggenggam hal-hal yang nyaman itu. Sehingga dan kita kan emang maunya gitu ya, namanya juga manusia ya Bu, jadi pasti maunya menggenggam hal yang nyaman, yang menyenangkan, pengennya tuh kita genggam terus dan itu jadi punya kita terus gitu, sehingga kita lupa ketika kita harus ketika semuanya berlalu, hal itu juga berlalu, kita harus let go dan itu berat. Ketika kita menggenggam erat dan kita harus let go, itu jadinya berat gitu. Sebenarnya kalau dari prinsip mindfulness itu sendiri apa namanya semua tuh akan berlalu gitu. Jadinya kalau kita genggam erat-erat sesuatu, ketika itu berlalu itu akan jadi berat dan sakit buat kita, painful ya, karena coba deh lo apa teman-teman coba kayak gini apa menggenggam terus dengan erat deh, kan capek ya, butuh energi gitu kan ya. Nah, kalau begini terus lama-lama banget, begitulah kayak gini lama gitu kan, pasti kan semua tegang, capek, sakit, energi yang keluar banyak. Tapi kita teman-teman coba lepaskan, itu bakalan kayak lebih rileks gitu kan, jadi bisa lebih apa ya, lebih enak lah gitu tangannya teman-teman, jadi nggak se-painful ini gitu. Kok kayak gue kayak mau nonjok orang ya, Lid, maaf ya. Takut ya. Iya, iya capek dan sakit. Iya, dari Mbak Rosida Latifa. Iya bener Kak, capek dan sakit banget, bener banget memang. Oke, ini tadi juga ada yang bilang menggenggam masa lalu dengan mantan, holding on, melepaskan, let go. Nah, itu tuh yang susah banget tuh, biasanya orang-orang bilang, aduh susah deh. Kalau kayak kemarin kalau di Instagramnya PM Konseling, ada yang bilang nih, katanya keinget terus masih nggak ikhlas gitu ya, karena dia segalanya. Nah, itu kalau orang ya. Kalau orang. Terus habis itu ada juga yang sharing rasa masih memiliki dan belum siap, harus letting go di waktu yang begitu cepat. Yes. Ini juga bisa berarti di situasi juga ya Kak ya, sebenarnya. Iya betul. Jadi ya itu karena apa namanya ya tadi ya, karena sesuatu itu nggak bisa kita pegang erat-erat dan semua akan berlalu, maka kita nggak pernah tahu juga kapan itu akan berlalunya gitu. Jadi kayak tadi kayak misalnya dibilang begitu cepat kayak gitu ya, memang situasi berjalannya seperti itu gitu. Dan sebenarnya yang apa ya, yang mungkin bisa kita coba gitu ya untuk lakukan, memang adalah menerima dulu bahwa kondisi atau situasi di sekitar kita itu nggak bisa kita genggam erat-erat terus gitu. Memang akan suatu waktu kita akan lepas. Kemudian kita juga akhirnya bisa mencoba untuk lihat bahwa hidup kita itu
atau apa ya, ketidakpastian, uncertainty itu tuh kayak part of our life gitu loh. Jadi kayak kayak yang tadi Lydia contohin, misalnya kita udah kayak misalnya udah dari jauh hari nih ya, kita tuh pengen pergi nih apa jalan-jalan, atau mungkin ada yang sudah mempersiapkan pernikahan dan lain-lain, sehingga pada waktu sekarang nih misalnya udah kan sekarang lagi mau libur-liburan sekolah sebetulnya ya, jadi Iya, betul. udah pasti banyak yang udah ngerencanain liburan gitu dari jauh-jauh hari. Nah ketika apa namanya pesan tiket udah kebayang dong kayak senengnya gitu ya, terus aduh nanti gue bakal kesini, nanti bersama anak-anak akan kesini, foto di sini, foto di situ, terus kayak pokoknya udah bahagia, kebayang bahagianya gitu. Tapi ternyata yang terjadi itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu kan. Ternyata kita harus stay at home, apa namanya, kita harus di rumah aja, sehingga itu tuh kayak susah ngelepas bayangan-bayangan yang indah itu tadi gitu ya, sehingga apa namanya yang ada kita malah jadi sedih karena memang kita jadi nggak bisa ngelepas dengan lega gitu, maksudnya kita nggak bisa let go bayangan-bayangan tadi dengan legowo gitu. Karena yang kita sekarang nggak expect ya Lid akan jadi segininya gitu loh. Maksudnya kayak Betul, kita betul. udah berapa bulan di rumah gitu kan ya, dan jadi banyak yang membatasi kita gitu. Nah, ketika kita mencoba untuk melihat uncertainty itu atau ketidakpastian itu adalah bagian dari hidup kita, kita akan bisa apa ya, melihat bahwa oke, memang ada hal-hal yang di luar kontrol kita yang akhirnya bisa terjadi juga nih gitu dalam kehidupan kita gitu. Dan kalau misalnya menyinggung juga apa namanya, mungkin teman-teman udah pernah lihat ya kalau di Instagram feed FM Counseling sempet aku juga ngerangkum sih sebenarnya, ngerangkum sharing tentang teori grieving itu yang dari Dr. Kubler-Ross gitu. Nah, itu kan ketika ada duka cita, keadaan atau situasi yang gak enak yang terjadi sama kita, pasti ada respon-respon yang apa ya, respon-respon yang kayak pertama ada tahapannya kan ya, denial dulu, anger dulu, bargaining dulu, depression, sampai sebenarnya ujungnya tetap acceptance gitu. Jadi kan apa namanya, tadi balik lagi ke poin kita yang di awal bahwa memang kita harus accept gitu, terima kondisi yang nggak bisa sama itu, kondisi yang akan berlalu itu gitu. Dan memang sangat wajar ya seandainya kita merespon dengan hal yang negatif, artinya dengan emosi yang negatif, itu kan jadi memancing emosi negatif kita dong, kayak kita jadi cemas, kita jadi marah, jadi sedih. Tentu itu adalah suatu respon yang wajar ketika ada hal yang mendukakan kita, hal yang nggak kita expect tuh terjadi gitu. Kayak gitu ya. Oke. Nah, ini ada yang request nih dari Mbak Rosidah. Kak, request ajarin praktek mindfulness dong buat let go. Oke. Nah, mungkin sebelum itu mungkin tadi kan udah dibilang kita nerima keadaan, terus abis itu ketidakpastian tuh pasti ada di dalam hidup kita. Mungkin sebelum kita mindfulness, praktek mindfulness, mungkin apakah itu salah satu caranya untuk let go juga supaya lebih gampang atau gimana, Kak? Ya, apa namanya, memang untuk jadi gini ya, kalau perkara let go itu memang kayaknya nggak ada yang pernah gampang sih ya, Bo. Maksudnya kayak apa namanya, pasti itu ya kan, karena kan kita ya tadi tend to holding on to something yang menyenangkan gitu. Jadi kayak sesuatu yang menyenangkan buat kita tuh kita pengennya genggam terus gitu. Jadi ketika harus pergi ya kita kayak susah banget ngelepasnya, berat banget nih ngelepas yang enak ini gitu. Jadi ujungnya memang acceptance, memang bisa menerima gitu. Dan biasanya memang letting go ini dikaitkan dengan acceptance dan forgiveness ya kan. Dimana semua ini tidak mudah ya, tidak mudah banget untuk diaplikasikan dalam hidup kita gitu. Nah, tapi mungkin ada beberapa hal nih yang mungkin gue bisa share untuk bisa accept gitu ya, maksudnya atau untuk bisa apa ya, sampai pada acceptance gitu. Kan kalau misalnya apa namanya, dari tahapan grieving tadi kan memang ujungnya acceptance, cuman waktunya tuh, toleransi waktu setiap orang akan berbeda-beda, Lid. Jadi misalnya dari tahap denial ke anger ke sampai acceptance itu pasti setiap orang akan berbeda-beda. Dan maksudnya gini, nggak semua harus kayak urut gitu loh. Jadi abis denial dulu terus ini nggak urut kayak gitu. Jadi ada yang mungkin juga
tahapan yang ke skip juga gitu. Jadi memang beda-beda setiap orang gitu. Nah, yang bisa kita lakukan mungkin yang pertama adalah ketika memang kita menghadapi hal yang negatif, hal yang nggak kita expect gitu ya. Pastikan tadi ya kita akan terpancing atau pasti itu akan memunculkan emosi-emosi negatif di dalam diri kita gitu ya. Kayak misalnya kita sedih, kecewa, marah kayak gitu. Nah, yang pertama yang mungkin kita bisa lakukan adalah rilis dulu emosi negatif kita gitu. Jadi apa ya, kadang-kadang kan orang mungkin atau diri kita sendiri bahkan tidak mengizinkan kita ngomongin soal hal itu. Misalnya kita putus nih gitu, putus sama seseorang, terus nggak usah ngomongin itu deh gitu. Apa namanya, nggak usah ngomongin itu deh, gue nggak mau atau gimana gitu. Nah, oke, tapi kita perlu loh ngomongin itu. Jadi izinkan dirimu untuk membicarakan hal itu bersama dengan emosi-emosi negatif yang menyertainya gitu. Sehingga ketika itu diomongin, satu, kita bisa jujur juga sama diri kita sendiri bahwa memang kita melakukan atau kita merasakan hal itu. Jadi misalnya, iya, gue putus, gue udah sayang banget, gue udah melakukan segala sesuatu untuk dia, tapi dia ninggalin gue. Itu sakit banget, gue marah, gue kecewa, gue nggak suka situasi kayak gini. Teman-teman boleh apa ya, merilis dulu gitu ya, merilis dulu, ngomongin aja, ibaratnya beberin aja gitu ya, beberin aja bahwa apa yang terjadi sama teman-teman, terus apa yang teman-teman rasakan terhadap situasi itu. Dan itu medianya banyak ya, Lid. Jadi misalnya bisa kayak yang kita tahu ya, misalnya mau nulis itu boleh. Terus mau kayak nulis males ya, direkam aja di voice recorder boleh. Mau apa ya, mau menggambar gitu misalnya, atau cerita ke orang yang kita percaya itu ya, significant others kita, maksudnya orang-orang terdekat kita nih yang kita percaya, yang kita nyaman, atau mungkin lebih baik lagi ke profesional gitu ya, ke psikolog, ke konselor gitu ya. Kita ceritain untuk ngeluarin dulu emosi negatif kita gitu. Tapi ingat ya, untuk rilis emosi ini ada 3 aturannya. Yang pertama, jangan menyakiti diri, jangan menyakiti orang lain, dan jangan merusak perabotan atau barang-barang di sekitarmu gitu ya. Jadi apa namanya, carilah cara yang memang aman gitu untuk dan sehat untuk kamu merilis emosi. Jadi pertama tuh biarin emosi kita, lepas dulu emosi negatifnya. Ngomongin aja, izinkan dirimu untuk ngomongin soal itu, ngomongin hal yang memang membuatmu sakit. Kemudian ungkapkan juga emosi, rilis juga, lepaskan juga emosi-emosi negatif yang menyertainya. Kalau misalnya selain itu kan mungkin kalau mau nangis ya, kadang-kadang kan kita kesel ya mau nangis gitu, silahkan gitu loh. Itu juga salah satu media untuk kamu bisa melepas loh segala emosi negatif yang kamu rasain. Kayak gitu, Li. Ini kayaknya banyak pertanyaan ya? Enggak ya? Tadi ada yang menanggapi. Oke. Tadi ada Kak Mega bilang, apalagi kalau udah nyaman. Ya itulah ya, tadi yang enak-enak, yang nyaman-nyaman pasti kita susah banget ya buat melepas ya. Kalau harus melepas. Lagi nyender, dia bangun. Iya. Oke, nah kalau setelah dirilis emosi negatifnya, apa tuh Kak setelah itu? Oke, setelah kita udah rilis emosi negatif kita, udah dikeluarin semua. Ini kan biasanya kan terjadi ini biasanya dilakukan ketika emang kita baru banget nih ngerasain gitu ya, baru banget mengalami situasinya gitu. Nah, setelah itu kalau kita sudah lebih tenang gitu ya, kita coba ambil waktu untuk berefleksi, merenungkan, bukan pijet ya Bu, tapi untuk merenungkan secara pribadi, ambil waktu secara pribadi untuk merenungkan apa sih dampaknya ketika kita masih hold on hal itu gitu, maksudnya masih holding on to that thing gitu. Jadi kayak kita tuh sebenarnya lagi bertahan ini, kita lagi genggam, yang kita genggam ini itu apa, dan kenapa sih, atau apa sih yang membuat kamu masih mau genggam hal itu gitu. Apa yang masih membuat kita mau menggenggam hal itu gitu ya. Jangan-jangan nih gara-gara kita menggenggam hal ini terus dan kita fokus ke sini terus gitu ya, kita jadi
sakit, udah pasti painful ya, udah pasti merasakan sakit, dan kemudian akhirnya kita jadi kehilangan kesempatan untuk melihat berbagai hal yang lebih positif, mungkin lebih membangun kita di sekeliling kita. Jadi kita kayak kehilangan untuk kesempatan untuk explore itu karena kita banyak fokus di hal itu aja gitu. Kita banyak fokus di hal yang ada di genggaman kita ini aja. Kita nggak mau let go, sehingga kita jadi kayak apa ya, kayak ketutup gitu loh sama hal-hal di sekeliling kita yang sebenarnya mungkin positif gitu, seperti itu. Oke. Nah, ini ada yang nanya lagi nih. Kak, kalau misalnya masih sering ke-trigger setelah let go, misalnya pas lihat orangnya atau hal-hal yang berkaitan sama itu, solusinya gimana? Oke. Nah ini ya tadi saya bilang ya bahwa let go ini memang prosesnya itu tidak Beda-beda. cepat dan tidak, maksudnya beda-beda juga tadi ya. Terus juga ini pastinya butuh proses dan waktu gitu untuk akhirnya kita bisa legowo, melepas apa yang selama ini kita genggam gitu. Nah paham banget nih ketika kita melihat orang lain mungkin yang masih berkaitan dengan situasi itu, kita masih jadi ke-trigger ya sama sama situasinya ya, sama apa namanya, mungkin sama emosi, jadinya mulai ada emosi-emosi negatif muncul lagi gitu ya. Nah coba deh ketika hal itu terjadi, itu memang hal yang itu kan berarti kita masih belum let go ya, maksudnya masih keinget dan kita masih menggenggam kekesalan terhadap orang itu gitu ya, sehingga ketika hal itu terjadi, coba deh apa namanya, kita boleh loh kita menghindar, maksudnya boleh kita tidak menghindari situasi yang membuat kita akhirnya jadi ke trigger lagi, sebenarnya boleh gitu ya. Untuk sementara waktu memang kita misalnya masih belum bisa ketemu atau gimana ya, kita jaga jarak gitu, itu boleh gitu ya, karena memang kita butuh waktu juga untuk menenangkan diri tadi, melepaskan emosi negatif kita gitu ya. Nah ketika memang harus ketemu lagi, ya itu kita kan nggak bisa menghindari, maksudnya memang mungkin dalam satu waktu ya kita nggak bisa menghindari akhirnya ketemu gitu ya. Sebisa mungkin maksudnya kita nggak usah memancing diri kita untuk apa namanya ya, untuk kayak jadi kebawa gitu sama emosi negatif yang kita rasakan gitu. Jadi kita bisa rilis itu sendiri, kayak tadi step yang udah aku jelasin tadi di awal, kita bisa rilis dulu. Tapi memang apa namanya, kalau misalnya kamu merasa lebih nyaman untuk tidak ketemu, masih bisa dimungkinkan gitu ya untuk menjaga jarak dulu, oke gitu, maksudnya masih boleh untuk kita jaga jarak dulu aja, jangan ketemu dulu gitu. Oke. Oke, ini ada juga yang bilang rasa denial yang muncul ketika kita belum bisa mengikhlaskan waktu tiba-tiba randomly keingat hal yang berkaitan dengan hal-hal negatif itu bisa diatasi dengan apa? Sebenarnya mirip ya tadi pertanyaannya. Mirip-mirip ya, mirip-mirip. Intinya memang kalau apa namanya, ketika kita itu kan sebenarnya respon yang pertama banget ya, denial itu kan memang masih respon yang pertama, kayak maksudnya ketika kita ngerasa kayak nggak percaya nih terjadi sama gue gitu, terus kenapa harus gue yang ngalamin ya, gue kan udah apa ya, udah baik banget misalnya, atau gue udah melakukan segalanya tapi ternyata gue nggak dapat balasan yang setimpal gitu dengan apa yang gue lakukan gitu. Nah lagi-lagi sih teman-teman, maksudnya kita ingat lagi bahwa memang kita nggak bisa mengharapkan orang lain itu seperti yang kita mau gitu. Kayak tadi, semua tuh berlalu, sesuatu tuh apa namanya, akan bisa berubah dengan cepat gitu ya, dan kita coba buka ruang untuk yang unpredictable itu gitu. Jadi ketika kita berusaha mencoba belajar untuk membuka ruang untuk sesuatu yang kita nggak prediksi gitu ya, yang apa namanya, yang kita nggak harapkan, itu kita bisa lebih apa ya, lebih kayak oh iya ya, memang hidup itu uncertain gitu, nggak pasti gitu. Oke. Oh kecil ya, maaf. Ketinggalan tadi ya mic-nya di bawah. Oke. Ya. Oke, jadi tadi setelah itu pokoknya sebenarnya intinya kalau lagi masih di denial kayak gitu, sebenarnya emang karena proses let go kita juga masih belum selesai ya Kak ya. Jadi makanya kenapa masih ada yang tiba-tiba muncul randomly gitu ya.
Iya iya iya. Dan ini sih Rit, maksudnya kalau tadi di awal kan aku udah sampaikan ya, maksudnya ketika kita kita udah bisa ngelepasin emosi dulu yang negatif, terus kita bayangin juga dampaknya kayak apa nih untuk kita gitu ya. Jangan-jangan kita jadi menutup diri kita terhadap hal-hal yang bisa kita explore yang lainnya. Kemudian juga seiring dengan berjalannya waktu kita bisa coba lihat hidup kita, kondisi kita sekarang gitu ya. Apa sih yang bisa disyukuri dari apa yang sudah kita lalui gitu, maksudnya yang keberadaan kita sekarang ini tuh ya seperti ini gitu, itu yang perlu kita terima dan cari hal yang bisa kita syukuri dari keberadaan kita sekarang. Kenapa saya bilangnya seiring dengan berjalannya waktu? Karena ketika masih awal tadi masih denial kayak gitu ya, disuruh bersyukur nggak bisa Bu, ditimpuk kita ngomong kayak gitu Bu. Jadi ke teman kita yang mungkin baru mengalami kayak gitu, kayaknya susah banget disuruh pasti ada hikmahnya, ada yang pasti bisa disyukuri gitu. Marah kali orangnya ya kalau kita baru pertama-tama gitu ya, maksudnya kita menguatkan teman kita dengan seperti itu susah karena memang itu perlu proses gitu. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, setelah kita coba lepaskan emosi negatif kita dulu sampai kita perenungan, jadi proses letting go ini memang selalu penuh dengan proses refleksi, perenungan diri sendiri gitu ya, karena memang apa ya, ini tuh isu yang bisa jadi salah satu yang bikin kesehatan mental kita juga jadi nggak baik gitu loh, karena kita nggak bisa let go ini gitu. Gitu. Oke. Dan mungkin juga gini, karena tadi kan berkaitan juga dengan forgiveness ya, dengan memaafkan gitu ya. Jadi si letting go ini selain dengan acceptance, dia juga berkaitan dengan forgiving, karena ketika kita berusaha untuk menerima, kita juga akhirnya mau nggak mau harus belajar maafin juga gitu. Nah, ini another tugas yang susah ya. Ini PR seumur hidup kayaknya deh, gue juga bingung nih ya. Jadi ini PR seumur hidup karena forgiving itu memang nggak mudah banget gitu. Kita memang harus melalui tadi ya hal-hal tadi, proses-proses tadi, sehingga akhirnya kita bisa memaafkan. Nah, tapi saya pernah baca ya di kayaknya di jurnal atau di penelitian gitu tentang forgiveness gitu. Jadi di jurnal ini dikatakan bahwa forgiveness itu atau tindakan memaafkan ini definisinya tuh sebenarnya adalah karena definisinya berdasar pada pengertian bahwa orang itu nggak perfect, people are imperfect gitu. Jadi kayak nggak bisa. Jadi karena itu makanya memaafkan gitu loh, karena orang tuh nggak perfect, maka akhirnya ada definisi memaafkan gitu. Dan ketika kita memaafkan orang lain, yang berubah itu adalah si forgivernya. Yang berubah itu adalah yang memaafkannya gitu. Jadi yang justru ada perubahan itu justru di orang yang memaafkan gitu kan, kayak deep banget guys gitu. Jadi memang itu memang sulit, tapi ketika kita sudah bisa melakukannya, kita ada apa lagi ya, ini kayak ada satu lagi nih jurnal yang berkaitan juga, mungkin ketika kita udah bisa letting go, ketika kita udah bisa memaafkan, itu tuh kayak kita itu tuh meningkatkan psychological growth gitu loh. Jadi kayak kita tuh kayak growing psychologically gitu loh, kayak secara mental, secara psikologis kita tuh bertumbuh gitu. Jadi mungkin kita akan kayak naik level, kita juga jadi kayak lebih tough secara mental, atau mungkin nantinya ketika kita mengalami hal yang sama, ketika kita harus let go lagi gitu, ada situasi yang mengharuskan kita let go lagi, kita udah pernah nih meskipun konteksnya berbeda gitu. Kayak gitu. Dan ada satu lagi penting banget nih untuk nyari atau untuk menemukan dukungan sosial yang tepat gitu, yang tepat, yang menerima kita, yang nggak ngejudge kita gitu ya, supaya dalam proses kita letting go itu ada orang-orang yang memang mendukung kita juga dan menemani kita gitu loh. Jadi penting banget untuk cari social support yang tepat, termasuk bantuan profesional gitu ya, dari psikolog ataupun dari konselor, karena
biasanya kalau dari psikolog itu kan bantuan profesional ini memang dari luar kita ya, maksudnya dari luar hidup kita, jadi mungkin dia bisa lihat kita lebih objektif, lebih netral gitulah dibanding mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi memang apa namanya, kalau ada orang-orang di sekitar kita yang juga mendukung, kayak misalnya ada kayak apa ya, kayak keluarga atau teman-teman atau komunitas yang bisa membuat kita apa ya, memberi dampak yang lebih positif ke kita, ya itu juga ya boleh juga gitu. Oke. Nah, ini kalau kata Kak Sabi, jadi seperti ikhlas gitu ya? Mm-mm. Harus ikhlas untuk ngelepasin gitu. Sama kah? Iya. Ikhlas, iya. Oke, iya benar. Kan ketika kita melepaskan itu, jadinya kita tadi ya, ketika kita melepaskan, kita jadi kayak lebih rileks gitu loh. Jadi nggak ada beban untuk kita jadi lebih enteng gitu lah. Kalau misalnya kita genggam terus, kita bakalan lebih apa ya, lebih sakit. Itu apa, situasi yang jadinya membawa apa ya, memberi energi, bukan membutuhkan energi yang lebih banyak gitu. Kita bisa hold on itu. Iya, benar. Nih ada juga nih dari Mbak Dewi Agus. Imperfect, so we should forgive everyone who hurt us. Iya, benar banget. Ya, Mbak Dewi bagus banget insight-nya. Jadi emang ini tuh Lid, kalau misalnya gue boleh sharing nih, tadi kayaknya jadi nanya yang belum, yang gue sulit lepas apa gitu ya. Jadi kalau misalnya boleh sharing ini, memang sulit banget untuk melepas sesuatu yang kita kayak udah usahain gitu kan. Terus itu gue merasakannya tuh kayak ada setelah sekian lama, sekian tahun, belas tahun bahkan, barulah gue menyadari bahwa ada insight yang gue dapetin bahwa oh jadi gitu ya, maksudnya oh insightnya jadi ini, ada pembelajaran yang gue dapet itu, tapi setelah sekian lama Bu gitu. Jadi memang itu prosesnya nggak mudah tadi ya, tergantung kitanya kayak gimana, usaha kitanya kayak gimana juga, dan tadi orang-orang di sekeliling kita. Jadi beradalah di antara orang-orang yang memang mendukung, yang menerima kamu apa adanya kayak gitu ya. Nah kalau gue bercerita, mungkin dulu tuh ada apa namanya, pernah lah ya kita pacaran ya kan, terus punya pacar, terus udah cinta banget, kayaknya udah melakukan yang terbaik segala macam, taunya tinggalin Bu gitu. Jadi apa namanya, sakit, sedih, terus selama itu kan nggak bisa ya, tadi yang nggak bisa dengan mudah kita ngelupain gitu kan, apa namanya, perasaan yang udah pernah kita berikan ke dia, apalagi momen-momen bareng dan lain-lain, itu susah banget kan. Nah sampai akhirnya tuh apa namanya, setiap dia datang, pernah nggak sih ngerasain nih guys, kalau teman-teman pasti pernah ngerasain kayak kita tuh udah membangun benteng kayak, gue nggak bakal mau nih ketemu dia nih, gue bakal biasa-biasa aja, begitu ketemu tuh buyar gitu guys, ngerti gak sih, kayak kayak yang apa namanya, kayak ya gitu, langsung jadi luluh lagi gitu kan, ambiar ya, kayak gitu. Makasih Sabi udah peluk aku. Jadi kayak gitu ya, maksudnya pernah tuh kayak gitu, terus akhirnya kepingin balik, dianya nggak mau, dia udah punya apa, kayaknya cewek lain gitu ya, mungkin ada orang lain lagi tuh, masih holding on nih, gue nggak belum rela gitu, belum rela. Ya udah tunggu sampai akhirnya ada momen dimana dia minta balik, terus gue lagi deket sama yang lain. Jadi dan disitulah kita merasa puas ya kan, para perempuan, kayak tuh kan lo mau balik sama gue gitu kan, cuman abis itu kayak apa namanya, masih belum let go gitu, jadi masih holding on aja gitu. Terus sampai akhirnya gue mau balik lagi, jadi kita tuh kayak mau bolak balik, tapi pada akhirnya tuh gak jadi. Intinya banyak banget kejadian di sekeliling kita tuh yang akhirnya memungkinkan kita akhirnya untuk gak jadi gitu. Dan akhirnya disitulah saya memutuskan untuk oke, it's over. Jadi kayak udah sampai di sini aja, gue nggak akan apa namanya, udah deh gue stop gitu sama lo, karena kayaknya semua situasi di sekeliling kita itu tidak mendukung gitu ya, apa yang mendukung kita lah gitu kan. Sampai kira udah lewat, dan setelah sekian belas tahun gitu ya, mungkin baru-baru belakangan ini, atau nggak belakangan ini juga sih, mungkin beberapa tahun lalu gitu ya, gue baru menyadari walaupun nih
yang gue sadar ini private ya, nggak bisa gue bagiin. Cuman maksudnya kayak apa namanya, oh ternyata itu ada alasannya kenapa ya gue nggak bareng sama dia gitu ya. Dan itu insight-nya didapatnya setelah lama ya, setelah lama banget gitu, yang apa namanya, perjalanan yang cukup lama gitu. Jadi memang itu proses sih teman-teman, dan apa namanya, kita jalanin prosesnya, dan ya tadi selama kita menuju kepada acceptance tadi, kita bisa tadi sih melakukan hal-hal tadi, kita bisa coba berefleksi lagi. Sebenarnya kalau kita masih holding on to dia itu tuh, maksudnya kita masih menggenggam dia itu tuh, sebenarnya apa sih yang kita genggam, apanya gitu loh, pribadinya dia kah, momen-momen sama dianya kah, atau apanya gitu ya. Lalu pikirkan kembali, apa sih dampaknya kalau gue terus-terusan menggenggam hal ini gitu. Adakah dampak yang terjadi pada gue gitu kan ya? Apakah dampak itu juga baik? Artinya memberi apa ya? Memberi dampak yang positif juga kepada diri gue dan kesehatan mental gue. Nah, itu coba direnungkan lagi gitu. Iya, apalagi karena harus ikhlasin mantan karena orang tua nggak merestui. Ya itu kan kayak sedih banget. Ya Itu itu kayak banyak banget, itu susah banget let go-nya. menyuarakan Apalagi iya, dua. apalagi ini loh, sebenarnya bukan cuman kayak yang masalah pacar-pacaran doang ya. Iya, benar. Apa namanya? Kayak orang yang kita sayangin meninggal gitu ya. Maksudnya Tuhan Iya, tuh benar. bukan mengambil apa ya? Ya berbaliklah kepada Tuhan gitu ya, meninggal dunia. Dan sekarang kan kita, bukan sekarang sih, mungkin beberapa waktu belakangan selama pandemi ini kan kita memang sangat familiar dengan berita itu ya, Lid, mulai dari mungkin orang-orang yang memang terkena COVID juga gitu, maksudnya pasien COVID yang akhirnya juga kita kehilangan gitu. Terus juga artis-artis ya kan, banyak banget tuh yang akhirnya kok kayak berantak gitu kan. Nah, itu kan gak gampang untuk let go gitu, karena ada apa ya, ada history gitu, kayak misalnya di belakangnya tuh ada history yang misalnya kayak, wah ini ternyata apa namanya, harusnya bisa dilayanin dulu nih, harusnya nggak begini nih, harusnya kalau ditangani lebih cepat mungkin akan begini. Nah, itu sih yang kayak mungkin pernah disinggung sama Ci Erin juga ya waktu IG live tentang mindfulness, yang penyesalan-penyesalan yang di masa lalu itu yang akhirnya membuat kita juga susah apa ya, menghayati keberadaan kita yang sekarang nih, keberadaan kita yang sekarang untuk jadi lebih mindful. Itu tuh susah karena kita masih kebayang-bayang sama penyesalan di masa lalu gitu, kayak kalau aja dulu gini, kalau misalnya seharusnya kalau dulu bisa ditangani lebih cepat, harusnya nggak jadi gini nih gitu-gitu. Nah, ya sudahlah, itu sudah berlalu gitu, maksudnya kita juga nggak bisa melakukan apapun karena itu udah lewat gitu. Yang sekarang kita bisa lakukan adalah ya udah menghayati. Wah, pas banget Ci Erin masuk. Makanya Ci kayak gitu. Jadi iya, jadi kayak gitu. Jadi maksudnya itu adalah saat kita menghayati keberadaan kita sekarang, dimana kita nggak bisa ngubah masa lalu dan kita juga nggak bisa ngeramalin masa depan kita, meskipun kita punya ancer-ancer masa depan kita kayak apa. Cuma ya tadi balik lagi, apa, uncertainty itu adalah bagian dari hidup kita gitu. Jadinya ada hal-hal yang kita nggak pernah tahu di luar kontrol kita, yang akhirnya mungkin bisa terjadi juga nih ke kita. Jadi hayatilah keberadaan kita yang sekarang ini gitu, yang sekarang di sini gitu. Seperti itu. Oke, Kak Nana. Mungkin kita rekap sedikit kali ya. Jadi hari ini tadi kita udah ngomongin soal let it go gitu ya. Jadi dimana kalau kita punya sesuatu yang nyaman, baik itu orang, situasi, atau mungkin impian gitu ya, kalau umpamanya hal itu udah nggak kita punya lagi atau nggak bisa kita lakukan, itu akan sangat sulit ya, karena itu kan sesuatu yang nyaman, menyenangkan, itu sulit banget. Kita tuh pasti maunya genggam terus gitu ya. Sedangkan kalau misalnya itu udah nggak bisa kita genggam lagi, jadinya sakit banget gitu ya kalau harus ini. Tapi kita kan tetap harus harus lepas supaya lega juga gitu ya. Jadi nggak terus menggenggam supaya nggak lama-lama sakit gitu ya. Karena setiap kehidupan kita pasti ada ketidakpastian itu tadi ya, uncertainty itu yang pasti udah jadi bagian dari hidup kita. Terus
kita juga untuk sampai ke acceptance kita supaya kita bisa let it go itu juga sebenarnya butuh proses yang cukup lama dan butuh buat setiap orang tuh pasti beda-beda ya. Jadi kayak tadi mungkin Kak Nana udah sharing ternyata punya insight baru itu setelah bertahun-tahun gitu ya Kak ya. Jadi baru ketahuan nih, oh iya ternyata ada positifnya juga ya ternyata kalau gue let it go waktu itu gitu. Oke, nah seperti itu ya. Jadi teman-teman juga harus merenung, refleksi juga. Kenapa ya kita kira-kira kenapa kita masih mau genggam? Kenapa nggak kita let go aja sih gitu? Apakah itu masih baik buat kita atau enggak gitu kali ya kak ya? Gitu. Oke. Yang penting sih kayaknya pertama jujur dulu sih, lead sama diri sendiri gitu. Kayak jujur dulu bahwa emang ini yang kita alamin dan kita merasakan yang negatif ya, emosi-emosi Oh negatif itu iya. ya diakui dulu, ya jujur dulu sama diri sendiri gitu. Ketika kayak gitu kita juga bisa ya tadi ya belajar memaafkan, termasuk memaafkan diri Iya. sendiri gitu. Iya, benar-benar. Itu penting juga sih, supaya kita kayak tahu juga ya apa yang bikin kita ini, terus kita keluarin semua dulu yang gak enak tadi kayak yang negatif-negatif kita keluarin supaya agak enteng sedikit gitu kali ya. Iya, iya Walaupun belum benar-benar. let go banget gitu ya, paling nggak yang negatif-negatif udah keluar. Oke, nah ada yang mau nanya nggak nih kira-kira yang nonton atau mungkin ada yang mau sharing-sharing gitu? Yang sharing dong, sharing. Kalau yang apa namanya, Mm-mm. mungkin yang merasa letting go itu bukan masalah buat hidup aku, gitu. Itu gampang sekali gitu. Mungkin boleh sharing nih apa Mm-mm. tipsnya gitu. Mungkin kan Iya buat benar-benar. sebagian orang mungkin itu nggak masalah gitu ya. Maksudnya kayak bukan nggak masalah, kayak gampang Mm-mm. aja gitu untuk kita lupain Mm-mm. atau melepas sesuatu. Nah itu kayak gitu. By the way, lu nonton ini nggak sih? Lu nonton A World of Apa? Married Couple gak? Lu nonton drama yang Belum. sangat lagi happening nggak? Aduh, lo harus Aduh, nonton. belum. Itu juga ada contoh letting go. Oh gitu. Aku takut emosi kak nonton itu gimana dong? Emosi pasti ada, Lid. Jangan Hmm. ngefront tapi. Iya, 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 benar, benar, benar. Contohnya apa tuh kak? Kalau Iya. yang lagi hit sekarang mungkin mungkin lebih lebih relate ke teman-teman nih. Oke, ada yang nonton gak guys seri Korea ini yang A World of Married Couple yang pemeran pelakornya di komen-komenin nama netizen Indonesia. Itu tuh sebenarnya menurut gue filmnya bagus loh dan banyak banget insight yang bisa kita kita dapatkan ya dari film itu, bukan cuman karena Hmm. gue relate karena gue udah nikah, enggak juga. Apa banyak banget hal yang bisa kita dapetin sih ya. Ada yang udah nonton, yay. Dewi, Mbak Dewi, aduh Kak Mega tidak ya, oke. Kak Mega tidak. Itu lumayan tahu menurut gue. Iya, menurut gue tuh lumayan ya dramanya gitu. Karena konfliknya kan berat ya di sini. Hmm. Nggak kayak yang Oh My Venus. Kok jadi ngomongin Korea sih, Bu? Jadi nggak kayak yang sebelum-sebelumnya tuh kayaknya konfliknya kayak ringan-ringan gitu. Tapi kalau yang di sini tuh memang lumayan berat. Dan kalau misalnya teman-teman yang nonton itu ngelihat Iya. apa namanya pemeran utamanya ya si Dokter Ji ini, ketika dia nggak bisa letting go gitu ya, dia nggak bisa let Hmm. go suaminya udah menikah sama orang lain, terus apalagi ketika anaknya apa ya, ketika anaknya itu memilih untuk tinggal sama papahnya, kayak itu kan kayak sesuatu yang damn, gue udah usahain ya apa namanya anak gue untuk tinggal sama gue, nggak taunya anaknya tetap milih sama bapaknya. Nah itu sesuatu yang sulit banget untuk dia let go. Dan kalau teman-teman perhatikan, coba deh apa namanya liatin apa ya respon teman-temannya Dokter Ji. Mereka tuh sampai bilang kayak udah let go aja gitu, let go. Maksudnya sampai disaranin untuk let go gitu karena dia terlihat masih ya itu ya holding on dan akhirnya mengusahakan segala sesuatu sampai bener-bener sakit. Yang sakit itu dia loh, yang sakit itu si Iya si benar. si dokter Jinya gitu Dokter. ya, karena dia ngusahain banget gitu kan. Dan kalau gue pernah denger juga ada apa namanya ada quotes gitu, lihat ini juga dalam sih quotesnya, holding on is a bear gain. Kayak kalau ketika kita holding on itu kita lagi tawar menawar guys gitu. Jadi kayak apa namanya itu tuh
ketika kita tawar-menawar, coba deh bayangin ketika kita lagi nawar sesuatu di pasar gitu ya. Itu kan kita usaha terus ya supaya kita dapat gitu kan. Usaha terus supaya kita dapat sesuai dengan harga yang mau kita bayar gitu. Tapi kalau kita dapat, oke, kita bakal seneng nih. Tapi kalau kita nggak dapat, pasti kan bete kan. Dan Iya, iya. apa namanya, ketika kita holding on tuh ya kita lagi kayak gitu, lagi tawar menawar gitu, lagi apa namanya, mencoba untuk menawar gini aja deh gitu ya. Tapi kalau ternyata itu situasinya udah nggak bisa, udah kita nggak, akhirnya nggak bisa dapat dan harus let go, akhirnya jadi sakit buat kita gitu, karena kita genggam itu erat banget gitu. Dan akhirnya coba teman-teman yang nonton ya, Jisunwo itu ketika dia melepaskan anaknya gitu ya, akhirnya Ini dia spoiler alert banget ya. iya, jadi aduh itu bagus banget. Enggak sih, nggak bagus banget, maksudnya itu kayak lumayan lah gitu menurut gue. Dan itu tuh ketika dia udah mulai lebih kayak merelakan anaknya tinggal sama mantan suaminya, lihat deh kehidupan dia tuh jadi lebih lebih apa ya, lebih rileks, terus raut wajahnya juga jadi beda, jadi lebih rileks, terus dia jadi bisa ngelihat apa ya, bisa lebih mengeksplor pilihan-pilihan di sekitar dia, kayak dia bisa akhirnya mengeksplor ada pekerjaan baru nih yang mungkin bisa dia apa namanya, yang bisa dia eksplor, yang bisa dia lihat lagi kayak gitu loh. Dia akhirnya ada kesempatan kayak gitu, dan ketika waktu ada anaknya kan kayaknya nggak mungkin kan bisa melakukan hal itu, dia harus fokus ke anaknya gitu lah. Nah jadi kayak gitu sih, maksudnya itu apa namanya, contohnya lah ya yang lagi happening gitu. Dan mungkin Insight-nya nih lah ya. ada contoh lain juga yang nanti bakal dibahas sama Ranti juga nih minggu depan nih, sama dari Wah, film ini juga. Dari sini banyak banget deh. iya, supaya relate juga ya ke teman-teman, karena kan ini happening banget ya. Jadi supaya mungkin mungkin lebih relate kali ya kalau umpamanya sesuatu yang emang kita udah tahu gitu ya. Oke. Nah, ada lagi kah yang mau sharing mungkin? Banyak juga nih sepertinya yang nonton ya drama ini. Ya, soalnya gue juga tadi nggak mau nonton nih, cuman kayak pas gue liat, oh kayaknya bagus, terus banyak banget orang yang nonton. Terus sebenarnya sih gue juga kayak yang gue tuh milih-milih banget tau kalau nonton film Korea. Jadi yang ini tuh kayaknya oke lah untuk kita tonton terus. Oh, oke, baiklah. Aku baru download 3 episode. Ntar next. Oke, kita kembali lagi ya ke topik kita. Let it go. Jadi, waduh, ada yang ketinggalan tuh. Katanya nanyain drama apaan tuh, Kak? Kasih tahu, Kak. Yang lagi happening My Skin Story. Jadi yang lagi happening sekarang, A World of Married Couple. Nontonnya dengan apa ya? Dengan pikiran yang jernih ya, Kak ya. Jadi maksudnya bisa mengambil hal-hal positifnya gitu ya. Jadi bukan hal-hal negatifnya aja gitu ya. Ci, ini gak biru. Aduh, Cerin. Cantik banget biru-biru eyeshadow. Aku pakai eyeshadow biru tahu. Aduh. Oke. Jadi tadi mungkin kalau ada yang ketinggalan tadi ya, mungkin kita rekap lagi kali ya, Kak ya. Jadi let it go. Kita pertama yang harus kita lakukan adalah kita menerima dulu kondisi yang ada atau situasi yang ada. Terus kita juga harus apa ya, refleksi juga apa ya tadi sorry. Jadi kita juga harus refleksi juga di dalam diri kita, gimana untuk menerima kondisi itu gitu ya. Harus maafin diri kita juga dengan kondisi yang ada gitu. Terus apapun yang nyaman, apapun yang menyenangkan itu nggak selamanya akan terus ada gitu ya, karena ketidakpastian kan selalu ada di dalam kehidupan kita gitu ya, bagian hidup kita lah intinya. Terus ketika kita mau let go, yang harus kita lakukan mungkin kita harus rilis dulu nih emosi negatif yang ada di diri kita gitu ya. Bisa nulis, bisa ngerekam, terus habis itu bisa juga cerita ke orang gitu ya yang kita percaya, atau mungkin apa ya, bisa ke profesional juga. Yang penting tadi jangan menyakiti diri sendiri, jangan menyakiti orang lain, ataupun juga jangan merusak barang ya. Nanti rugi ya. Betul.
Iya, 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 betul, Lalu betul. terus kita merenung juga nih, refleksi. Kenapa masih menggenggam hal tersebut dengan erat gitu ya? Apakah itu baik untuk kita atau mungkin ke depannya gimana dari kita gitu ya? Kalau misalnya masih denial, itu boleh banget kita untuk lari dari situasi yang ada. Misalnya kayak kalau misalnya soal orang gitu ya, mantan pacar gitu, kita hindarin aja deh lebih baik daripada kita kebayang-bayang terus gitu ya Kak, Iya, supaya kita juga iya. bisa Sebenarnya mungkin itu bukan, ya proses. sebenarnya itu kayak kita jaga jarak lalit gitu, jaga Jadi jarak dulu proses aja let gitu. go-nya proses let go-nya mungkin bisa jadi lebih lancar juga kali ya. Ya, Lalu yang pastinya nanti kita juga setelah berjalannya waktu kita juga harus bersyukur gitu ya dengan kejadian yang mungkin ya, terjadi. Misalnya kayak sekarang kita misalnya nih nggak jadi nikah gitu ya, misalnya nggak jadi nikah, mungkin ada hal positifnya diundur nih nggak Bu. jadi nikah. Oh ya, diundur misalnya. Waduh, misalnya diundur gitu ya, terus di Iya. situ mungkin ada hikmahnya juga gitu ya, ternyata oh lebih bagus kalau mungkin di bulan yang selanjutnya gitu ya, atau mungkin yang lain. Terus nanti ujung-ujungnya kita juga harus memaafkan gitu ya, memaafkan karena nggak semua orang perfect, jadi nggak semua orang juga bisa sesuai dengan, atau mungkin nggak semua situasi juga sesuai dengan keinginan kita, kayak gitu. Apakah ada yang Iya. mau ditambahkan, Kak Nana? Hmm, sejauh ini sih tidak ya, itu udah lengkap banget, Lin. Nanti juga kan Baik. akan ada ini ya, akan ada rangkumannya, terus akan ada di post juga ya di YouTube kita ya. Iya, betul, betul banget. Jadi teman-teman kalau yang ketinggalan mungkin nanti bisa nonton di YouTube atau mungkin nanti baca-baca juga. Biasanya kita akan rangkum inti-intinya, nanti kita post juga gitu ya, Kak Nana. Mm-mm. Ya, dan sebenarnya gini teman-teman, mungkin ini kan memang isu yang apa ya, yang nggak mudah buat semua orang nih. Maksudnya memang bisa jadi sangat sensitif dan jadi dalam buat orang-orang karena memang penghayatan setiap orang beda nih terhadap satu hal gitu. Sehingga untuk let go juga butuh waktu yang banyak gitu. Jadi butuh waktu yang panjang gitu ya. Jadi untuk forgiveness, acceptance yang lebih dalam lagi, mungkin memang kita nggak bisa bahas sedalam itu juga di Instagram Live kita hari ini gitu. Jadi mungkin kita harus cari waktu yang berbeda lagi nih kalau mau dibahas lebih dalam lagi soal forgiveness, acceptance itu seperti apa gitu. Jadi memang di sini yang secara general aja gitu ya. Oke, Gitu. oke deh kalau kayak gitu, Kak Nana. Terima kasih banyak loh, Kak Nana, udah sharing Sama-sama. hari ini, udah cerita banyak hal. Sama-sama. Terima kasih juga Iya, teman-teman yang makasih udah juga. nonton. Jangan lupa Mm-mm. ya, besok kita Jangan ada lagi. bosan. Ya, jangan bosan sama kita berdua. Iya. Besok kita ada lagi ya, Kak Nana ya. Besok temanya apa nih, Iya. Kak Nana? Aduh. Besok tuh Besok muka gue ada Kak Nana lagi, Lid, lagi. yang ada di sini, Lid. Aduh. Ada Kak Nana Jangan bosan ya, lagi. guys. Dan besok Oke. Sama Sabi lagi. Besok kita tentang cinta lagi, guys. Jadi stay Nah, tune deh iya buat betul. yang pengen tahu lebih dalam tentang cinta. Iya. Jadi temanya besok itu adalah three things about love you need to know, guys. Jadi eh, Wow. teman-teman yang mau tahu jangan ketinggalan besok jam 4 sore. Oke. Yeay, sama-sama kasih Kak Oh, Mega, terima kasih Kak Gresika, Mega, Kak Sabi, Cerin, Kak Sabi. Ges, Maaf ya, Cerin. gue agak Oke deh. ngantor ya tadi. Sip, sip. Terima kasih banyak Agak karena kebawa. kita akhiri ya sebelum Oke. ada countdown Iya, di IG live kita. oke Oke. oke. Yuk, Sip. ya, Yuk, dadah dadah. Thank semuanya. you. Nah. Mm-mm.